Kamera pengawas merekam detik-detik 6 rumah kontrakan dan jalan warga di Kebon Baru, Tebet tiba-tiba longsor ke Kali Ciliwung. Saat kejadian, kondisi cuaca sedang hujan. Bagian jalan warga mengalami retakan beberapa hari sebelumnya. Insiden longsor yang merusak rumah warga di bantaran kali di Kebon Baru ini bukan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Bangunan rumah warga yang terdampak longsor diduga karena kontur tanah yang labil imbas curah hujan yang tinggi. Saat ini lokasi longsor masih dalam proses perhitungan ganti rugi sebelum lahan dibebaskan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Halo pemirsa, konflik di Timur Tengah memanas, harga minyak pun melesat. Serangan Amerika Serikat Israel ke Iran berimbas pada melonjaknya harga minyak dunia hingga tembus $100 Amerika per barel. Lalu bagaimana dampaknya bagi ekonomi Indonesia dan ketahanan APBN? Bersama saya Reza Nadia, Anda menyaksikan Sunda Sore. Pemirsa, satu korban longsor di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali ditemukan. Total terdapat 5 korban tewas dalam insiden ini. Satu korban kembali ditemukan sekitar pukul 12 siang tadi dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Sebelumnya hingga Senin dini hari, Tim SAR telah menemukan 4 korban meninggal dunia. Dengan demikian, total korban tewas hingga sore ini menjadi 5 orang. Sementara 2 orang selamat dan 3 lainnya belum ditemukan. Sebelumnya pemirsa, krisis penanganan sampah Jakarta lagi-lagi memicu petaka. Diduga akibat overkapasitas dan hujan deras, tempat pembuangan akhir Bantar Gebang longsor pada Minggu siang kemarin. Mobil ini ada nggak, Bang? Banyak, Bang. Banyak kok tadi parkir di sini tuh. Warga sekitar TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi panik setelah gunungan sampah di zona 4 tiba-tiba longsor pada Minggu sore. Ada korban kayak ke tenggelam apa? Keuruk. Longsor menimbun 10 truk yang tengah antre membuang sampah. Sedikitnya 10 orang tertimbun termasuk sejumlah sopir truk dan warga sekitar TPST. Yang perkiraan tadi dapat informasi sopirnya 1, pemulungnya 2 gitu. Karena ada beberapa mobil truk yang nggak suka uruk di saluran ini. Ini namanya kali Ciketing sebenarnya. Tim gabungan dan 15 ekskavator dikerahkan untuk mencari korban yang tertimbun gunungan sampah. Selain mencari korban, ekskavator juga dikerahkan mengeruk longsoran sampah yang menutup akses jalan masuk truk. Zona 4 yang mengalami overload merupakan salah satu titik rawan longsor di TPST Bantar Gebang. Berkali-kali gunungan sampah yang sudah mencapai 40 meter ini longsor, terutama saat musim hujan. Area yang ada di sini nanti kita akan bagi beberapa grup untuk mengawasi teman-teman yang sedang mengoperasikan figur ini untuk melakukan pencarian. Kendalanya apa, Pak? Ini kendala? Untuk kendalanya adalah yang pasti tumpukan sampah dan gas. Ini sangat berbahaya sekali. Menteri Lingkungan Hidup dan Kapolda Metro Jaya telah mengecek lokasi longsor dan menduga ada kelalaian dalam penanganan sampah di zona 4 TPST Bantar Gebang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, akibat longsor TPST Bantar Gebang ditutup sementara. Puluhan ribu ton sampah kota Jakarta terancam tidak bisa diangkut. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek lokasi longsor di TPST Bantar Gebang pada pagi tadi. Selama upaya pencarian korban dan penanganan longsor, TPST Bantar Gebang ditutup sementara. Akibatnya puluhan ribu ton sampah Jakarta terancam tidak diangkut. Pemprov Jakarta menyatakan akan segera mencari solusi pembuangan sampah warga Jakarta agar tidak memicu masalah. Mengingat setiap harinya DKI Jakarta mengirimkan sedikitnya 7.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang.
Kedepan, Pemprov Jakarta juga akan melakukan penguatan struktur timbunan sampah agar lebih stabil. Proses pencarian korban longsor TPST Bantar Gebang kembali dilakukan pada Senin pagi. Hingga saat ini, 4 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 4 lainnya selamat dan 5 orang masih hilang. Untuk sampai pagi hari ini masuki hari kedua. Jadi untuk personil pada hingga pagi hari ini kurang lebih terdata 336 personil gabungan kami dari Basarnas, kemudian TNI Polri, kemudian dari BPBD, Dinas Kesehatan, dari DLH, juga beberapa potensi besar terkait. Oke. Untuk update korban per jam 9 ya? Update korban Pak, berapa meninggal, berapa selamat, dan berapa yang sudah pencarian? Untuk update hingga pagi hari ini, total itu ada 13, 4 orang sudah ditemukan selamat, kemudian 4 orang ditemukan meninggal dunia, sisanya ada 5 orang. Sesuai dengan laporan yang masuk dari teman-teman dari kepolisian bahwa ada pengaduan keluarganya belum kembali. Itu ada 5 orang. Di antaranya ada 2 supir truk dan Longsornya gunungan sampah menjadi sorotan tajam pemerintah. Presiden RI Prabowo Subianto mengutus Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik ke lokasi. Hanif Faisal mengatakan akan mengevaluasi karena keberadaan TPST sudah tidak layak lantaran sudah tua hampir 30 tahun. Sesuai dengan mandat Undang-Undang 18 2008 bahwa kita diminta melakukan penanganan timnya sesuai norma. Normanya di Undang-Undang 18 2008 adalah tidak boleh ada overdumping 5 tahun sejak undang-undang itu. Namun demikian TPA ini masih overdumping. Jadi overdumping ini sejak tahun 1989 sampai hari ini artinya paling tidak umurnya paling singkat 31 tahun. Jadi dengan kapasitas itu tentu sampah yang ditimbulkan mungkin hitungan kita lebih dari 80 juta ton. TPST Bantar Gebang ini kan milik pemerintah DKJ. Tentu pemerintah DKJ harus bertanggung jawab karena di dalam normanya pasal 40 kepada pengelola yang kemudian melanggar norma dan menyebabkan timbulnya korban jiwa, ini kepadanya dikenakan pasal 40 ayat 2, potensi kenakannya yang menimbulkan korban jiwa yaitu dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun dan denda minimal 5 miliar maksimal. Pembangunan turap beton di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat belum mampu menahan luapan air saat hujan deras mengguyur Jakarta. Akibatnya aliran air dari Kali Angke masuk ke lingkungan perumahan warga. Dan berikut liputan rekan Indira Utomo. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu malam mengakibatkan debit air mulai meningkat. Salah satunya di aliran Kali Angke yang menyebabkan air mulai masuk ke pemukiman warga, tepatnya di perumahan Taman Permata Buana, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Genangan air memang terlihat merendam perumahan warga dengan ketinggian sekitar 40 cm pada hari Minggu kemarin dan untuk hari ini berangsur menurun dengan ketinggian 15 hingga 20 cm. Dan tepat di belakang saya saat ini merupakan turap beton yang sedang dilakukan pembangunan sejak Februari yang lalu. Yang mana proses pembangunan ini menyebabkan aliran air dari Kali Angke masuk melalui sela-sela turap beton ini. Dan upaya yang dilakukan warga sekitar adalah dengan meletakkan tanah ke dalam karung. Namun nampaknya hal tersebut belum mampu menampung aliran air yang masuk ke dalam perumahan warga. Dan warga berharap dengan adanya pembangunan turap beton ini dapat segera diselesaikan supaya aliran air tidak kembali masuk ke dalam perumahan warga. Dari Jakarta, Indira Utomo, Yudi Richard, iNews melaporkan. Intensitas hujan tinggi kembali mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Jakarta. Selain merendam jalan raya, banjir juga merendam pemukiman warga. Sebelumnya itu masih bisa dilewatin. Ini udah
udah benar-benar nggak bisa lewat. Tingginya curah hujan membuat sejumlah kawasan terendam banjir di Jakarta. Ketinggian banjir membuat permukaan air Kali Pesanggerahan sejajar dengan jalan raya. Sejumlah kendaraan berusaha menerobos banjir. Tidak hanya merendam akses jalan, banjir juga merendam permukiman warga setinggi 1 meter. Warga berharap pemerintah mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi. Harapannya sih untuk pemerintah biar kalinya dibersihin aja gitu. Jadi nggak ngeluap kayak gini. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta Barat. Sejumlah kendaraan mogok akibat nekat menerobos banjir setinggi 60 cm. Banjir terparah terjadi di kawasan Jakarta Selatan dengan ketinggian banjir sekitar 70 sampai 170 cm. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Jakarta, setidaknya 148 RT dan 20 jalan utama terdampak banjir. Seorang warga yang tengah berolahraga dikejutkan dengan kemunculan ular sanca berukuran cukup besar di depan stasiun MRT Ben Hill, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Kemunculan ular saat hujan yang melanda Jakarta itu pun viral di media sosial. Hujan yang melanda ibu kota Jakarta pada Minggu malam kemarin meninggalkan banyak kisah unik. Seorang warga yang tengah berolahraga di bawah guyuran hujan dikejutkan dengan kemunculan seekor ular sanca berukuran besar. Ular muncul di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Bahkan ular sesekali bersikap agresif saat warga berusaha memindahkannya agar tidak tertabrak kendaraan yang melintas atau melukai warga yang melintas. Warga pun memutuskan menarik ular ke pinggir jalan lalu mengevakuasi. Diduga ular berasal dari aliran Kali Krukut yang berada tak jauh dari lokasi ditemukan. Video penemuan ular di Jalan Jenderal Sudirman ini pun viral. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini kembali menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Jaksa menghadirkan 8 saksi di persidangan kali ini. Salah satu saksi dari pihak vendor, yakni Direktur Utama PT Evercross Teknologi Indonesia, Imam Sujati, mengaku mendapat informasi soal pengadaan di Kemendikbudristek dari pihak Google. Saat itu, Evercross diminta untuk memproduksi laptop dengan sistem operasi Chrome. Dan berdasarkan dakwaan, vendor tersebut memperoleh keuntungan sebesar 341 juta rupiah. Informasi berikutnya, pemirsa kasus pemilik resto Bibi Kelinci Nabila O'Brien dengan Zendi Kusuma berakhir damai setelah dimediasi oleh polisi di Barreskrim Polri. Keduanya sepakat untuk mencabut laporan di kepolisian. Intinya aja bang. Intinya kasih itu lumah lembut. Kasih itu lumah lembut. Kasus saling lapor antara pemilik restoran Bibi Kelinci dan pelanggannya Zendi Kusuma dan istrinya yang sempat menghebohkan jagat maya akhirnya menemukan titik damai. Hal ini terjadi setelah kedua pihak dipertemukan untuk mediasi di gedung Barreskrim Polri Jakarta. Upaya perdamaian ini disepakati setelah kedua pihak sama-sama setuju untuk masing-masing mencabut laporan di kepolisian. Hasilnya saya mau tidur, akhirnya nggak jadi tersangka. Oh gitu, berarti udah damai? Saya mau bilang makasih. Bicarakan sama lawyer kita aja. Saya mau bilang makasih sama Pak Habibur Rahman. Terbaik. Dikit aja. Bentar aja. Nanti ada waktunya kok. 4 pihak ini turut berhadir, kemudian melakukan perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian perdamaian ini sudah kami sampaikan dan kemudian pada proses ini masing-masing sudah melakukan pencabutan dalam laporan di masing-masing
Aksi saling lapor antara pemilik restoran Bibi Kelinci dan pelanggannya terjadi pada September 2025 silam. Saat itu, Nabila O'Brien melaporkan pelanggannya ke Polsek Mampang atas kasus dugaan pencurian. Sementara pelanggannya Zendi Kusuma melaporkan Nabila ke Baris Krim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan ITE. Karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan. Kasusnya pun viral di media sosial setelah Nabila curhat di media sosial usai ditetapkan menjadi tersangka karena mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restorannya. Saya diminta untuk Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. saya ungkapkan dan CCTV saya adalah fitnah. Juga saya diminta satu. Meski kasus sudah berakhir damai, Komisi 3 DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat umum dengan selebgram Nabila O'Brien. DPR pun mendukung pencabutan status tersangka Nabila O'Brien. Saat memimpin rapat, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyambut baik perkara Bibi Kelinci itu diselesaikan dengan restoratif justice. Nabila O'Brien diketahui juga sudah mencabut laporannya dan kasus ini telah dihentikan. Ada hal besar di KUHP baru, ya, yaitu pasal 36. Pasal 36 itu bunyinya, ya, intinya adalah tiada pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan. Pasal 36 ini semakin relevan kalau terkait perkara pencemaran atau yang bersifat ujaran. Kan sulit menilai ujaran. Orang ngomong apa bisa jadi dinilai secara redaksi menghina misalnya. Tapi ternyata niatnya bukan itu. Sama seperti Mbak Nabila. Beliau menayangkan CCTV kan bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mencari siapa ini orangnya. Karena kan korban pencurian. Itu dilindungi di pasal 36 maupun pasal 12. Nah ini kan baru Mbak. Kita ini kan 30 tahun telat membuat KUHP dan KUHP yang baru. Ini waktu penyesuaian, ya kan, ya kita harap ini nggak banyak terjadi lagi ke depan, ya. Informasi selanjutnya, Panji Pragiwaksono memenuhi panggilan pemeriksaan Barreskrim Polri. Pemanggilan komika tersebut terkait kasus dugaan penghinaan terhadap adat Toraja. Komika Panji Pragiwaksono memenuhi panggilan pemeriksaan Barreskrim Polri. Panji menduga dirinya diperiksa sebagai saksi terkait sidang adat Toraja yang menjatuhkan sanksi adat. Wajib meminta maaf kepada leluhur dan membayar 1 ekor babi serta 5 ekor ayam. Sebelumnya, Panji sudah pernah diperiksa pada 2 Februari 2026 lalu terkait laporan dugaan penghinaan adat Toraja. Ya, ditanya terkait kehadiran saya di Toraja ketika saya melaksanakan sidang adat Toraja. Pertanyaannya seputar itu dan klarifikasinya sudah diberikan oleh saya. Moga-moga kasusnya bisa cepat selesai. Ada berapa pertanyaan Pak? 17 ya kalau nggak salah. 17 pertanyaan. Terkait sidang adat atau ada hal lain? Enggak, semuanya terkait sidang adat Toraja. Sudah ada pembicaraan soal eksekusinya? Soal apa? Mungkin tidak secara langsung ya, hanya saja memang dibahas soal proses sidangnya, apa yang terjadi, apa yang disepakati. Harapannya sih memang itu yang kemudian dikedepankan, restoratif justice-nya, karena kan antara saya dengan perwakilan sah dan legitimate dari masyarakat Toraja sudah terjadi. Udah deh. Bang, selanjutnya. Oh, masih ada, Deng. Ada dari Barreskrim mengatakan akan memeriksa Abang lagi atau gimana, Bang? Tidak ada informasi itu tadi. Sejauh yang saya atau kami pahami sih, saya dipanggil hari ini memang hanya untuk itu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mulai 28 Maret 2026, anak di bawah 16 tahun dilarang memiliki akun media sosial. Aturan ini dibuat salah satunya untuk melindungi anak dari aksi kejahatan dan pornografi di ruang digital. Mengikuti sejumlah negara yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak,
pemerintah melalui Komdigi menerbitkan aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Setelah aturan diteken mulai 28 Maret 2026, akun media sosial milik anak di bawah 16 tahun akan dinonaktifkan. Adapun ke-8 platform yang tidak bisa diakses diantaranya YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. Menteri Komunikasi dan Digital, Matia Hafiz, menyebut pembatasan akses media sosial bagi anak bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak saat berselancar di ruang digital. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Aturan membatasi anak menggunakan media sosial bukan kebijakan baru. Sebelumnya ada 9 negara yang telah menerapkannya. Dimulai dari Australia, lalu diikuti negara-negara lainnya termasuk Malaysia hingga Indonesia. Kebijakan ini dirasa tepat apalagi pada tahun 2025, pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 180 juta orang atau 62,9%. Sementara itu sebanyak 88,99% anak di bawah 16 tahun sudah aktif menggunakan media sosial. Selain untuk melindungi anak-anak dari bahaya perundungan di dunia digital, aturan ini juga dibuat untuk mengontrol anak dari berbagai konten berbahaya, termasuk konten pornografi dan kekerasan. Orang tua menanggapi beragam larangan anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial. Ada yang setuju, ada yang tidak. Sementara menurut pengamat keamanan siber, pembatasan media sosial penting bagi masa depan anak. Mulai 28 Maret 2026, anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak bisa lagi memiliki akun media sosial. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Beberapa orang tua menilai aturan ini sangat tepat dengan alasan agar anak dapat lebih fokus belajar, termasuk menjaga mereka dari kejahatan di ruang digital. Namun, tak sedikit yang menilai aturan ini justru kurang tepat. Sebagian orang tua menilai media sosial justru dapat membantu anak memiliki wawasan dan bisa membantu mereka berpikir lebih kreatif dan kritis. Misalnya itu justru baik ya Mbak ya, saya setuju banget dengan aturan itu, jadi anak-anak 17 tahun ke bawah itu jadi tidak membahayakan ya. Jadi dengan itu orang tua jadi nggak khawatir dengan dunia luar gitu kan. Udah harus lebih punya ya biar kita ini anak-anak yang zaman sekarang ini biar lebih luas wawasannya. Sementara itu, menurut pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya, langkah pemerintah membatasi penggunaan media sosial, khususnya bagi anak dan remaja, sudah cukup tepat. Alpha menilai kebijakan ini dapat menjaga generasi muda dari paparan buruk media sosial. Masalahnya apa? Masalahnya verifikasi usia perlu ada teknisnya, bagaimana caranya. Lalu ada larangan profiling, siapa yang mengawasi. Lalu ada aduan konten. Nah, hasil dilaporkan, ada ini nggak, ada rutin nggak dilaporkan dari ada kita masuk ke aduan konten. Lalu sanksinya, nah, apakah cukup bergigi nih Komdigi? Itu yang perlu kita perhatikan. Pembatasan penggunaan media sosial bagi anak diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026.
Lewat aturan ini dibuat untuk melindungi anak dari kejahatan hingga masalah adiksi atau kecanduan di ruang digital. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadusanto Budi, iNews melaporkan. Iran akhirnya menunjuk Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi menggantikan ayahnya Ayatollah Khamenei yang meninggal dunia akibat serangan Israel pada 28 Februari lalu. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Studio Sore. Bangsa ikut merasakan dan seluruh bangsa turun. Bencana yang dialami beberapa daerah kita, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, tapi juga di provinsi-provinsi lain, di Kalimantan Selatan, di Jawa, di berbagai tempat di Nusantara. Tapi kita bersyukur kita sebagai bangsa mampu mengatasi. Kita mampu bekerja sama. Kita mampu dengan kekuatan kita bertindak dan bergerak cepat. Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah kerja keras, dan juga khususnya Satgas Jembatan ini hari ini meresmikan 218 jembatan. Saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Republik Indonesia, sebagai Presiden Republik Indonesia, dan juga sebagai pribadi. Saya telah membentuk Satgas ini. Saya telah menugaskan Saudara Kepala Staf Angkatan Darat untuk memimpin langsung seorang Jenderal Bintang 4 memimpin pembangunan jembatan-jembatan. Tidak hanya jembatan yang besar, tapi juga jembatan yang kecil-kecil. Ini bukti sekali lagi bahwa pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun. Di desa, di dusun, di dukuh, pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, kita buktikan kita tidak berlindung di belakang peraturan. Kita tidak berlindung di belakang sistem yang sudah berjalan. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa, sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal
Ini yang mengakibatkan kebocoran negara. Ini yang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang. Kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi bencana apapun. Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan. Seluruh dunia. Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Tetapi hari ini saya merasa bangga bahwa kita sekali lagi negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu pilar utama, telah membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara pejuang. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara nasional, tentara untuk seluruh bangsa Indonesia. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, TNI adalah milik seluruh bangsa. TNI berada di atas semua golongan. TNI berada di atas semua organisasi apapun. Karena itu, peresmian jembatan ini adalah bukti sekali lagi atas disiplin Tentara Nasional Indonesia, atas semangat Tentara Nasional Indonesia, atas cinta Tentara Nasional Indonesia kepada rakyatnya dan kepada bangsanya, bahwa Tentara Nasional Indonesia sumpahnya adalah rela mati, rela korbankan jiwa dan raganya untuk keselamatan bangsa dan negara. Ini saya kira makna dari peresmian jembatan-jembatan tersebut. Saya terus terang saja tidak mengharapkan penyelesaian begitu banyak jembatan dalam waktu yang begitu singkat. Saya bangga dengan prestasi semua petugas dari Satgas Jembatan dimanapun engkau berada. Saya minta Ketua Satgas untuk mengajukan kepada saya semua petugas dari semua unsur yang telah menyumbang tenaga pikiran, usahanya untuk menyelesaikan tugas yang besar ini. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang memandang jembatan gantung yang mungkin menyeberangi beberapa belas meter atau beberapa puluh meter sesuatu yang tidak strategis. Ada pihak-pihak yang ingin membangun monumen-monumen besar, membangun pencakar langit, membangun gedung-gedung mewah. Tidak. Pemerintah yang saya pimpin bangga bahwa kita menjawab kesulitan rakyat kita yang paling kecil, rakyat kita yang paling jauh, rakyat kita yang paling terpencil. Saudara-saudara sekalian, terima kasih jerih payah saudara-saudara. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Sekarang saya tidur lebih lega karena anak-anak di desa-desa terpencil tidak perlu lagi menyeberangi sungai dengan keadaan bahaya terhadap keselamatannya. Anak-anak kita di tempat-tempat terpencil
tidak perlu lagi duduk di kelas dengan pakaian basah, pulang dari sekolah dengan pakaian basah. Saudara-saudara sekalian, inilah artinya bahwa sesungguhnya jembatan gantung di daerah terpencil yang hanya sekian meter lebarnya dan hanya sekian meter panjangnya, sesungguhnya jembatan itu adalah strategis bagi pemerintah yang saya pimpin. Bahwa kepentingan rakyat adalah yang paling kita utamakan. Saudara-saudara sekalian, Kepala Staf Angkatan Darat, para Panglima, para Komandan Korem, para Komandan Kodim, para Komandan Koramil, para Babinsa, para Komandan-Komandan Brigade, para Komandan-Komandan Batalion, sampaikan terima kasih saya sebagai Presidenmu, sebagai Panglima tertinggimu. Terima kasih saya, rasa bangga saya, rasa hormat saya, bahwa saya memimpin tentara yang demikian cintanya kepada rakyatnya, yang demikian semangat, demikian berani berkorban segalanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat yang kita cintai. Saudara-saudara sekalian, kita berada dalam keadaan dunia yang penuh bahaya. Lihat dan saya mempelajari angka-angka. Kita akan mengalami kesulitan. Saya tidak akan menutupi itu. Tapi kita punya kekuatan. Saya kira, perkiraan saya, kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita sangat bersyukur atas karunia yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita. Saudara sekalian, yang bertahun-tahun saya perjuangkan swasembada pangan dalam keadaan perang di mana-mana, dalam keadaan harga BBM menjulang sangat tinggi yang bisa mempengaruhi harga pangan. Kita bersyukur bahwa kita swasembada hampir kita capai swasembada pangan, kita sudah sampai swasembada beras, di mana beras adalah makanan pokok kita. Tapi kita juga sebentar lagi akan mencapai kemampuan kita memenuhi kebutuhan protein kita. Apapun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan. Masalah BBM juga bertahun-tahun saya berjuangkan swasembada energi. Dan kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari import luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, dari singkong, dari jagung, dari tebu. Saudara-saudara sekalian, kita harus kerja keras, kita harus rukun, kita harus bersatu menghadapi krisis. Sekali lagi, kepada Staf Angkatan Darat, sampaikan ke seluruh
anggota yang bekerja di lapangan. Terima kasih pemerintah, terima kasih saya atas prestasi ini, atas kerja keras ini. Kalau memang benar akhir tahun ini saudara bisa selesaikan apa yang saudara targetkan, dan tahun depan hampir semua kebutuhan jembatan di semua daerah-daerah kita bisa kita selesaikan, terutama yang menyangkut kebutuhan rakyat kita di desa-desa yang terpencil. Artinya saudara telah berbuat yang sangat besar terhadap keadaan dan kebaikan bangsa Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih pemerintah daerah yang telah juga membantu. Terima kasih atas kerjasama semua lembaga, semua pihak. Ini yang kita harus buktikan terus. Bersatu kita kuat. Bersatu kita akan menghadapi semua kesulitan. Kita akan keluar dari semua krisis. Saya percaya dan saya yakin kita keluar dari semua krisis dalam keadaan lebih baik, lebih kuat. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat berjuang. Teruskan pengabdianmu yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Dan dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, Senin, 9 Maret tahun 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 77 jembatan Beli, 59 jembatan Armco, dan 82 jembatan perintis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi Presiden Prabowo Subianto meresmikan 77 jembatan Peli Aceh dan juga 82 jembatan perintis. Pada pidatonya, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih pada Satgas Penanggulangan Bencana dari TNI dan juga Pemda yang telah melakukan penanggulangan dan juga penanganan bencana dengan membangun jembatan-jembatan yang ada dan juga telah mengatasi kesulitan-kesulitan pasca bencana. Kita ke informasi lain pemirsa, Iran akhirnya menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Khamenei yang meninggal dunia akibat serangan Israel pada 28 Februari lalu. Harga minyak dunia pun bergejolak. Hari ini harga minyak mentah dunia menembus $100 Amerika Serikat per barel. Pada Minggu 8 Maret, harga minyak mentah dunia menembus $100 Amerika Serikat per barel. Kenaikan ini juga dipicu pemangkasan produksi minyak oleh produsen energi utama di Timur Tengah. Salah satunya minyak mentah Brent naik 18% menjadi $108,68 per barel. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 yang sempat melonjak jauh di atas $100 per barel. Timur Tengah terus membara, harga minyak dunia pun bergejolak. Namun pemerintah memastikan persediaan minyak Indonesia aman. Allahu Akbar!
بگیرین آقای نظری ببینید زدن اینا بی‌شرفا. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Akibatnya banyak kapal yang terjebak dan tidak melintas. Indonesia sendiri saat ini mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah sekitar 25% dari total volume impor Indonesia. Pemerintah pun langsung bergerak cepat dan mengalihkan sumber impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Sementara untuk bensin, Indonesia sudah bisa mengolah sendiri. Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia. Dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri. Jadi insya Allah sekalipun terjadi peperangan di Timur Tengah, kondisi kita aman. Sekali lagi saya katakan aman. Tak hanya bensin dan minyak mentah, Bahlil juga pastikan pasokan solar Indonesia aman. Warga pun diminta untuk tidak panik buying dan membeli BBM sesuai keperluan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Lonjakan harga minyak dunia kembali memicu kekhawatiran pada stabilitas ekonomi global. Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, harga minyak kini resmi menembus $100 per barel. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak, situasi ini berpotensi menekan subsidi energi dan ketahanan APBN. Lalu bagaimana dampaknya bagi perekonomian nasional? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami ekonom Wijayanto Sabirin. Selamat sore Pak Wija. Selamat sore, Mbak Nadia. Ya Pak Wija, ini kan harga minyak sudah tembus $100 Amerika ya per barelnya. Ini apakah pasar minyak saat ini lebih dipengaruhi faktor psikologis pasar atau benar-benar murni karena memang ancaman gangguan pasokan di Timur Tengah nih Pak? Realita bahwa gangguan di Iran itu menjadi faktor utama karena Timur Tengah dan Persia itu kan memproduksi 45% minyak dunia dan Hormuz itu 30% transaksi minyak, transportasinya lewat selat itu. Jadi ketika ada gangguan maka harga minyak di seluruh dunia juga akan terpengaruh. Memang betul ada unsur psikologisnya, tetapi lebih dominan faktor realita di lapangan bahwa ada potensi gangguan supply minyak dan ini ada kemungkinan tidak hanya jangka pendek, cukup panjang dampaknya nanti. Nah Pak, kalau konflik ini bisa terus berlanjut atau bahkan meluas nih Pak, apa ada kemungkinan harga minyak bisa di atas $100 atau bahkan bisa mencapai $120 begitu Pak? Sekarang saja Brent itu kan sudah 108 dan kalau kita lihat sejarah harga minyak itu pernah mencapai rekor hingga $200 per barrel kalau kita adjust terhadap inflasi itu pada tahun 1980. Penyebabnya sama, revolusi Iran. Jadi negara yang sama itu mempengaruhi supply minyak global dan di masa lalu kita jangan lupa pernah mencapai $200 per barrel kalau kita adjust terhadap inflasi dan penyebabnya adalah negara Teluk dan Iran. Ini menunjukkan betapa strategiknya peran negara Teluk sebagai produsen minyak juga termasuk Iran sebagai produsen besar dan dia adalah pihak yang bisa mengatur lalu lintas di Selat Hormuz. Jadi faktanya ini yang terjadi. Nah Pak, Bapak melihatnya seberapa rentan kira-kira ekonomi Indonesia terhadap lonjakan harga minyak global seperti sekarang ini? Kalau kita lihat posisi Indonesia sebenarnya relatif rentan ya. Bahkan ada yang mengatakan sangat rentan. Bukan apa-apa Mbak Nadia. Karena kita itu mengandalkan 1 juta kebutuhan minyak kita 1 juta barrel per hari itu dari import, dari total kebutuhan 1,6 juta, jadi 1 juta dari import dan sekitar 200.000 barrel minyak mentah itu dari Timur Tengah lewat Selat Hormuz. Kemudian tidak itu saja, memang betul minyak yang sudah diolah itu kita import dari Singapura, dari Malaysia, dari Korea dan dari India. Tetapi hampir bisa dipastikan mayoritas minyak mentah yang mereka olah itu sumbernya juga dari Timur Tengah.
Jadi kalau kita melihat posisi kita memang relatif rentan. Tidak hanya tentang minyak, kalau kita berbicara LPG, ini 70% LPG yang kita konsumsi itu kita import dari Arab, dari Uni Emirat Arab. Dan ini pasti akan berdampak. Untuk membuat situasi menjadi lebih mengkhawatirkan, saat ini kita tidak mempunyai cadangan strategis BBM. Yang kita miliki hanya cadangan komersial BBM milik Pertamina, dan itu hanya bisa beroperasi melayani selama 20 hari. Kita lihat saja beberapa hari ini sudah ada gangguan disrupsi, sehingga angka 20 hari mestinya sudah turun menjadi bisa jadi 15, 17, karena sudah ada gangguan beberapa hari ini. Nah, berarti jadi posisi kita relatif rentan, Mbak Nadia. Baik, berarti seberapa besar Kak potensi tekanan terhadap subsidi energi dan juga defisit APBN kalau tren kenaikan ini terus bertahan hingga beberapa bulan ke depan mungkin? Ya, saya menggunakan angka Kementerian Keuangan ya. Jadi angka Kementerian Keuangan mengatakan setiap harga minyak naik $1 per barrel, maka subsidi BBM kita akan naik 6,8 triliun per tahun. Tetapi saya melihat dampaknya tidak akan sedramatis itu, karena kenaikan ini kan juga baru saja terjadi, jadi tidak full year gitu ya. Nah, kalau saya melihat dari kenaikan BBM saja, subsidi kita, defisit kita itu akan naik kira-kira 0,5% PDB. Pada saat tanpa kenaikan harga minyak pun sebenarnya fiskal kita juga sedang tidak baik-baik saja. Ada potensi defisit di atas 3%. Jadi ditambah dengan kenaikan harga minyak, sangat mungkin defisit nanti di atas 3,5%. Kecuali kalau pemerintah kemudian melakukan berbagai antisipasi yang sifatnya dramatis. Nah, selain defisit APBN nih Pak, apakah lonjakan harga minyak ini juga berpotensi mendorong inflasi dan melemahkan nilai rupiah Pak? Oh, sangat. Kalau kita berbicara inflasi, itu dari basket inflasi yang dihitung BPS, energi itu kan 12%. Kemudian kalau kita memasukkan BBM dan LPG itu kira-kira 8%. Kalau kita kalikan multiplier efek 2,5% saja, ini kira-kira bisa 16% kira-kira. Jadi 16% dari kebutuhan konsumsi kita untuk apapun produknya itu dipengaruhi oleh BBM, oleh energi, BBM dan LPG. Jadi tentu saja ini akan memberikan dampak yang relatif tinggi pada inflasi. Sehingga subsidi BBM menurut saya perlu dilakukan, tetapi dengan volume yang terbatas, juga dengan pengawasan supaya tepat sasaran. Karena situasi fiskal kita juga sedang tidak menggembirakan. Jadi itu pandangan saya, Mbak. Baik, Pak Wija dan juga pemirsa, ini Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menekankan pentingnya pemerintah memilih program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ketidakseimbangan fiskal. Menurutnya dalam situasi fiskal yang tidak seimbang, pemerintah perlu menata kembali prioritas pembangunan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menurunkan pengeluaran yang kurang produktif dan memilih skema pembiayaan yang benar-benar memberi dampak bagi kemajuan negara serta kesejahteraan masyarakat. Yusuf Kala menilai berbagai program pemerintah memang penting, seperti program makan bergizi gratis, pengadaan alat utama sistem persenjataan, hingga penguatan koperasi. Namun demikian, menurutnya pemerintah tetap harus menentukan mana yang paling mendesak untuk didahulukan. Dalam kondisi di mana negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal, artinya defisit besar, maka solusinya antara lain ya turunkan, pilih pembiayaan yang dapat memajukan negara, yang pembangunan dan masyarakat, dan bagaimana menaikkan penerimaan, itu aja. Jadi kita kembali lagi memilih prioritas, harus memilih prioritas yang dapat memberikan suatu pertumbuhan yang baik untuk negeri ini. Kalau prioritasnya memang seperti contohnya bicara, MBK itu penting. Beli alutsista penting, koperasi penting, cuma ada yang lebih penting lagi.
cari yang lebih penting yang dapat yang bukan cari memilih prioritas yang produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki dan kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana Pak Wija, apakah setuju dengan statement dari Pak JK nih yang mengatakan bahwa pemerintah memang harus memilih program mana yang mau diprioritaskan dan mungkin yang paling mendesak, bagaimana Pak? Mbak Nadia, apa yang disampaikan oleh Pak JK itu sangat valid. Jadi solusinya ada dua, menaikkan pendapatan, yang kedua adalah menurunkan belanja, pengeluaran. Tetapi dalam situasi ekonomi seperti sekarang, meningkatkan pendapatan itu kan bukan sesuatu yang mudah. Bahkan trennya justru akan ada penurunan, target tidak tercapai. Sehingga mau tidak mau memang pengeluaran itu harus diatur. Pengeluaran yang besar seperti tadi disebutkan Pak Yusuf Kala, beli alutsista, kemudian pengeluaran untuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih. Dalam situasi yang sangat kritis seperti sekarang, ada baiknya, seyogyanya itu ditunda. Jadi kita harus mencari titik optimal. Jangan sampai pada saat yang bersamaan kita berhutang untuk mensubsidi, tapi di saat yang lain kita juga ada spending yang luar biasa besar yang sebenarnya bisa kita hemat. Jadi saya sepakat sekali dengan pandangan Pak JK. Nah, Pak Wija, apakah bisa dikatakan ditunda itu dihentikan sementara atau tetap berjalan tapi lebih baik dihemat, ada yang dipangkas begitu Pak? Oh, MBG itu program bagus. 15% rakyat kita, anak-anak kita itu butuh sekali. Jadi ini tetap harus jalan. Tetapi karena yang membutuhkan betul-betul itu bukan 100%, seyogyanya diprioritaskan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Taruhlah 15% itu dulu. Kemudian gradual ketika fiskal kita memungkinkan baru mencapai target 82 juta seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Jadi bukan dibatalkan, bukan ditunda, tetapi disesuaikan, dioptimalkan. Baik, berarti lebih ke seperti penghematan ya Pak Wija ya. Nah Pak, pemerintah melalui Menteri SDM menyatakan harga Pertalite ini tidak akan naik dalam waktu dekat. Nah menurut Pak Wija, apakah kebijakan menahan harga BBM subsidi ini realistis jika memang harga minyak global terus naik? Atau apa yang seharusnya dilakukan? Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Bahlil. Jadi sementara ini Pertalite jangan dinaikkan, artinya subsidi tetap diberikan. Tapi kemudian ketika memang betul-betul harga minyak sudah mencapai level yang relatif sangat tinggi, mau tidak mau ya volume subsidi dikurangi dan kalau perlu harga BBM subsidi juga dinaikkan. Karena kita juga harus melakukan perhitungan yang matang tentang situasi fiskal kita saat ini. Ya, Pak Wija dan juga pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan ekonomi Indonesia aman, namun Purbaya tetap bersiap bila harga minyak tembus $100 per barrel. Dan berikut pernyataan lengkap Menteri Keuangan Purbaya. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Kalau harga minyak $92 selama setahun rata-rata, itu kan APBN kan setahun, maka defisitnya menjadi 3,6% tadi. Nah, kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa dengan yang lain kan? Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG. Nah Pak Wija, ini kan bisa dikatakan kalau Pak Bahlil mengatakan bahwa tidak akan naik BBM dalam waktu dekat, ini Pak Purbaya mengatakan jika di atas $100 mungkin perlu nih Pak dalam waktu dekat nih, bagaimana menurut Bapak? Dan kira-kira kenaikan yang masuk akal untuk BBM subsidi itu bagaimana sih Pak? Ya, Pertalite itu yang mengkonsumsi adalah kelas menengah Indonesia. Kelas menengah itu adalah kelas yang sebenarnya tidak mendapatkan benefit luar biasa ketika ekonomi booming, juga tidak mendapatkan berbagai bantuan sosial
yang luar biasa ketika kondisi ekonomi buruk. Jadi generasi yang sebenarnya terjepit di tengah-tengah ini, kelas menengah. Ya. Jadi kalau Pertalite mendadak dinaikkan, saya khawatir daya belinya akan kemudian terpengaruh. Dan kelas menengah ini banyak yang bisa turun menjadi kelas ekonomi bawah. Dan kita jangan lupa bahwa kelas menengah ini adalah motor ekonomi Indonesia. Daya belinya harus dijaga. Jadi sepakat dengan Pak Bahlil, kita tahan dulu, jangan dinaikkan. Tetapi kalau memang kondisi memaksa, harga minyak misalnya tembus 120 US dollar per barrel, ya mau tidak mau Pertalite dinaikkan. Tetapi salah satu solusi diantaranya adalah dengan mengurangi volume BBM subsidi dan distribusinya betul-betul diawasi dengan baik. Karena selama ini kita melihat masih terjadi kebocoran terkait dengan distribusi BBM subsidi ini. Acap kali kita lihat mobil-mobil mewah yang sebenarnya tidak berhak BBM bersubsidi tetapi mereka memanfaatkan. Jadi penegasan pelaksanaan aturan di lapangan ini sangat penting pada saat fiskal kita sangat terbatas. Baik, nah menurut Pak Wija, seberapa penting kira-kira diversifikasi sumber impor energi atau percepatan transisi energi dalam situasi seperti sekarang, Pak? Oh, terkait respon situasi Iran ini, menurut saya diversifikasi menjadi semakin penting. Tidak hanya diversifikasi jenis energinya, tapi juga diversifikasi sumber atau supplier energinya. Jadi saat ini kita terlalu tergantung kepada Timur Tengah. Apakah itu bentuknya import langsung atau import tidak langsung? Import tidak langsung itu kita membeli refined product dari Singapura, dari Malaysia, Korea, India yang ternyata mereka juga mengambil minyak mentah dari Timur Tengah. Jadi ketergantungan kita sangat tinggi. Yang kedua, tadi Mbak Nadia sudah menyebutkan energi baru terbarukan. Ini potensi yang luar biasa yang belum kita garap. Menurut saya ini menjadi momentum bagi kita untuk mendorong lebih cepat renewable energy. Kita punya cadangan geothermal luar biasa. Kemudian hydro, kemudian solar dan lain sebagainya, itu harus dioptimalkan. Yang tidak kalah penting adalah Mbak Nadia menaikkan cadangan strategik BBM nasional. Kita belum punya cadangan strategik. Yang kita punya adalah cadangan komersial Pertamina. Itu pun hanya 20 hari. Sebagai negara yang besar yang ke depan semakin tergantung kepada BBM import karena produksi kita tidak meningkat seperti yang kita harapkan, maka reserve ini harus dibangun, harus lebih lama. Negara lain, negara tetangga kita sudah di atas 45 hari, India 60 hari, Jepang 200 hari lebih, Korea juga begitu. Dan standar dunia itu aman dan ideal ketika levelnya 90 hari atau lebih. Baik, semoga pemerintah bisa melakukan skenario yang terbaik dalam menangani masalah ini ya Pak. Terima kasih Pak Wija atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu Pak. Pemirsa, 3 warga negara Indonesia anak buah kapal tugboat Musafah II hilang di Selat Hormuz setelah dilaporkan meledak dan tenggelam. Salah satunya kapten kapal berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan. Keluarga hingga kini menantikan kabar keberadaannya. Kapten Miswar Maturusi, warga desa Patedong, Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, hingga kini belum diketahui kabarnya. Kapten Miswar Maturusi memimpin kapal tugboat Musafah II yang dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz. Miswar bekerja di dunia pelayaran lebih dari 20 tahun. Komunikasi terakhir keluarga dengan Miswar terjadi pada Rabu lalu, sempat berbicara dengan istrinya dan menyampaikan rencana pelayaran. Sehari setelahnya, Miswar masih sempat membuka pesan dari anaknya namun tidak membalas sebelum akhirnya hilang kontak. Sebelumnya kan disampaikan bahwa beberapa kali itu memang kapalnya itu kan kayak di sistem GPS-nya kayak error begitu. Error, terus sempat disampaikan bahwa ada katanya kayak dia semacam sesuatu dia lihat, giliran minta dipandu, ternyata tidak ada. Informasi hilangnya kapal pertama kali diterima keluarga Jumat pagi dari rekan korban.
Keluarga berharap Kapten Miswar segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewekang mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi untuk mencari ABK yang hilang. Sementara sejumlah korban selamat dirawat di rumah sakit. Pada saat kejadian, 4 WNI ABK berada di kapal Musafa II dan 1 WNI teknisi sedang berada di kapal kontainer Safin Prestige. Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Kazab, Oman, dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di Kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Saat ini perwakilan RI di PEA dan Oman secara intensif berkoordinasi dengan otoritas tempat dan perusahaan kapal untuk proses pencarian 3 awak WNI yang hilang dan memastikan perawatan WNI ABK yang selamat serta terus menyampaikan perkembangan penanganan kepada pihak keluarga di Indonesia. Hati-hati saat belanja daging untuk hidangan lebaran nanti. Barreskrim Polri membongkar peredaran daging beku impor kadaluarsa 9,5 ton. Informasinya usai jeda, tetap di Sindo Sore. Salam kami. Awalnya saya begitu, sampai bawa motor gitu. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, hati-hati saat belanja daging untuk hidangan lebaran nanti. Kemarin Barreskrim Polri baru saja membongkar peredaran daging beku impor kadaluarsa 9,5 ton yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Jabodetabek. Tiga unit truk box pengangkut daging beku impor ini dihentikan polisi saat akan menuju ke sejumlah pasar tradisional di kawasan pergudangan daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang. Saat digeledah, didapati ratusan kardus berisi daging beku impor yang sudah kadaluarsa dengan berat total 9,5 ton. Pada label kemasan tertulis, jika ratusan kardus daging ini berisi karkas domba potong dengan masa berlaku sampai 3 April 2024 dan dikirim dari Australia dengan negara tujuan Indonesia. Daging beku impor yang sudah kadaluarsa ini diduga akan diedarkan ke sejumlah pasar tradisional jelang Lebaran. Selain 3 truk daging, petugas juga mengamankan sejumlah pelaku yang diduga terlibat praktik peredaran daging kadaluarsa. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini dengan menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Memasuki pekan kedua Ramadan, pusat perbelanjaan Tanah Abang mulai dipadati pembeli yang mencari busana lebaran. Jelang bulan suci Ramadan, banyak masyarakat yang sudah mulai berburu untuk baju lebaran nanti. Dan saat ini saya sudah berada di Pasar Tanah Abang dan saya akan melihat langsung apa aja sih tren baju untuk lebaran tahun ini. Dan katanya sih ada yang lagi viral ya. Yuk kita lihat langsung dan ikuti saya. Berbagai model dan warna gamis terpajang di etalase toko Pusat Perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta. Salah satu model yang diprediksi akan menjadi tren pada lebaran tahun ini, yakni gamis bini orang. Unik ya namanya, seperti apa sih? Nah ini dia pemirsa, sekarang saya udah pakai salah satu baju yang kabarnya akan menjadi tren lebaran tahun ini. Kalau kata penjualnya sih namanya gamis istri orang. Ini menarik sekali dan kita akan coba tanya lebih lanjut ke penjualnya kenapa gamis ini dinamakan gamis istri orang. Kalau tren 2026 ya, itu lagi warnanya percoklatan, terus juga yang dari influencer terkenal ya, itu yang jadi trending itu di warna butter yellow ya. Itu kita jadi best sellernya itu juga. Jadi selain namanya yang diambil terinspirasi dari influencer, warnanya juga ya?
Betul, ya. Ya, penamaan gamis bini orang terinspirasi dari gaya seorang istri yang anggun dan sederhana, menggambarkan model gamis minimalis tanpa banyak ornamen dengan pilihan warna yang lembut. Nah pemirsa, selain baju yang saya gunakan, masih ada beberapa baju lainnya yang kabarnya akan menjadi tren lebaran tahun ini. Seperti ada baju-baju dengan warna yang lebih soft atau dengan warna pastel, ada juga gamis dengan rompi lepas dan masih banyak lainnya lagi. Dan tentunya akan membuat lebaran tahun ini jadi lebih menarik lagi. Dari Tanah Abang, Jakarta, Wenda Nura, Eri Nugraha, Ayus melaporkan. Sekitar 1.000 orang menghadiri acara buka puasa Ramadan bersama di Den Haag, Belanda. Kegiatan ini diikuti warga Suriah, para pengungsi, serta masyarakat lokal yang berkumpul untuk berbagi hidangan dan mempererat hubungan sosial. Sekitar 1.000 orang, termasuk warga Suriah dan anggota dari berbagai komunitas lainnya, berkumpul di Den Haag untuk menghadiri acara buka puasa bersama atau Iftar Ramadan. Kegiatan ini mempertemukan para pengungsi, warga lokal, serta perwakilan komunitas untuk berbuka puasa bersama selama bulan suci Ramadan. Wali Kota Den Haag turut menyampaikan sambutan kepada para peserta dengan menyoroti peran warga Suriah dalam masyarakat Belanda serta partisipasi mereka dalam kehidupan komunitas setempat. I'm the regional manager for Vluchtelingenwerk Nederland, that is the Dutch Refugee Council in the Hague region. And we support refugees that are admitted to the Netherlands in their integration into Dutch society. I'm really happy to be here. It's a fantastic place. السلام عليكم، اهلا وسهلا، معكم مؤمن النمر من منظمة زادن، امين السر في منظمة زادن. الان قمنا هذه الفعالية اليوم لكي نجمع شمل السوريين في الشتات ونقيم لهم دعوات، وهي ليست فقط مائدة طعام وإنما تجمع القلوب والمودة. أردنا من خلال هذا الجمع الكريم أن يستشعر الناس بقيمة رمضان وقيمة الأجواء الرمضانية، وأن يعيدوا تراث رمضان الذي كانوا معتادين عليهم في بلادهم. وبكل الأحوال شارك معنا كثير من المنظمات والمؤسسات في هذا الحدث. نشكر جميع من شارك معنا. Sejumlah pembicara lainnya juga menekankan pentingnya integrasi, kerjasama antara komunitas, serta kontribusi yang diberikan para pengungsi bagi masyarakat. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh publik dan perwakilan komunitas setempat. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi Ramadan di Libya. Kita sudah terhubung dengan mahasiswa di Libya, ada Izzuddin Bilhak. Selamat sore Mas Izzuddin. Selamat sore Mbak Nadia. Saya manggilnya siapa nih Mas? Mas Izzuddin atau Mas Bilhak atau bagaimana? Mas Izzud, Mbak. Oke, Mas Izzud. Mas Izzud, bagaimana nih suasana Ramadan? Anda di kota mana ya? Sekarang saya sedang berada di kota Hazliten, Mbak. Hazliten. Itu seperti apa suasana Ramadan di Hazliten, Libya ini? Di Hazliten sendiri, masyarakatnya itu sangat memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Jadi, ketika siang hari, masyarakat itu memadati masjid dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai tarawih. Mereka banyak memadati masjid-masjid di Libya, terutama di Hazliten. Seperti itu. Nah, kira-kira di malam hari, oke. Ya, boleh diteruskan Mas Izzud. Oke, sedangkan di malam hari mereka itu memadati malam-malam Ramadan seperti di Tripoli. Di Tripoli sendiri mereka mengadakan ada namanya Layali Ramadan. Di situ dijual makanan, minuman, kemudian obat dan lain-lainnya seperti itu, Mbak. Nah, Mas Izzud, ada tradisi khusus nggak setiap Ramadan di Libya khususnya? Di Libya sendiri, terutama di kota Hazliten, itu masyarakatnya biasanya sebelum maghrib mereka mengadakan yang namanya khataman Al-Quran. Khataman Al-Quran dan berdoa bersama. Dan biasanya masyarakat kami, mahasiswa Indonesia itu turut diundang dalam acara ini. Seperti itu. Kalau untuk makanan khas yang selalu ada pas buka puasa di Libya atau di kota Hazliten sendiri ini ada nggak, Mas?
Ada, Mbak. Kita biasanya di setiap buka kita dihidangkan ada namanya kurma, kemudian yogurt, kemudian susu putih, susu UHT kalau kita sebut di Indonesia. Kemudian ada satu lagi namanya basisa. Basisa itu terbuat dari kacang-kacangan yang dihaluskan kemudian ditambahkan dengan minyak zaitun. Oke, nah kalau Mas Izut sendiri ada nggak sih makanan di Libya yang paling favorit gitu, yang paling Mas Izut suka, tidak harus di bulan Ramadan saja, di Libyanya sendiri? Oh, aku di sini di Libya paling suka yang namanya usban. Apa itu, Mas? Usban itu makanan khas Libya yang terbuat dari nasi, kemudian dicampur dengan bumbu khas Libya, kemudian ditambahkan daging, dan dimasukkan ke dalam usus unta ataupun usus sapi. Kira-kira itu rasanya seperti apa, Mas? Mungkin bisa digambarkan ini? Rasanya itu hampir seperti bumbu-bumbu rendang, tapi itu bumbu khas Libya. Jadi ada perbedaan rasa di situ, tapi kaya dengan rempah seperti itu. Oke, Mas. Mas, ini biasanya mahasiswa Indonesia di sana ini kalau berbuka itu ngumpul sama-sama atau pada masing-masing nih sesama mahasiswa dari Indonesia? Oke, mahasiswa di sini karena kita asrama, jadi setiap hari itu ada buka yang datang ke asrama. Jadi kita tiap hari buka bersama tuh dengan sesama mahasiswa di Zliten. Terus ada acara khusus nggak biasanya dengan teman-teman mungkin dari PPI gitu di sana? Kemarin kita KKMI Libya di sini, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Zliten, terutama itu mengadakan yang namanya Farhatus Soim. Apa itu? Kita memasak makanan khas Indonesia, kemudian mengajak orang-orang Libya, para dosen, para tokoh masyarakat itu untuk berbuka bersama dengan kita mahasiswa Indonesia. Tujuannya untuk memperkenalkan cita rasa khas masakan Indonesia. Seperti kemarin kita itu masak kroket, kemudian dadar gulung, dan juga martabak manis. Seperti itu. Kalau menurut Mas Izut, apa perbedaan yang paling mencolok Ramadan di Libya dengan di Indonesia nih? Ada perbedaan yang sangat mencolok nggak, Mas? Ada pastinya. Di sini di Libya itu ramenya pas malam hari. Jadi orang-orang itu keluar hidup dan berkumpul di tengah-tengah kota, di jalanan, kemudian pada keluar naik mobil di jalanan itu di malam hari. Sedangkan di siang hari suasananya itu lebih tenang karena orang khusyuk beribadah di masjid-masjid. Dan di sore hari mereka itu tidak ada yang namanya jual takjil dadakan seperti di Indonesia. Oh, jadinya bagaimana tuh, Mas? Jadinya kalaupun ada yang jualan, mereka itu cuma menjual jus buah. Jus buah dan manisan. Itu pun manisan itu cuma dijual di toko-toko yang biasanya dijual sehari-hari seperti itu. Oh, berarti maksudnya jarang kue-kue manis dijajakan gitu atau minuman-minuman manis ya berarti? Iya, jadi kalaupun ada kue manis itu dijual di toko-toko resmi, bukan di pinggir-pinggir jalan seperti di Indonesia. Kan kalau kita tahu mereka tiba-tiba bikin stand, kemudian tiba-tiba pasang meja di pinggir jalan, pasang banner. Nah, di Libya nggak ada seperti itu. Oke, Mas Izut sendiri kangen nggak sih dengan Indonesia gitu? Pastinya, pasti kangen. Apa yang paling dikangenin? Pertama pastinya suasananya, karena di Indonesia itu suasananya pasti ada khas tersendiri yang tidak bisa digantikan dimanapun, sore hari ataupun malam hari. Kemudian masakan Indonesia ini paling kangen. Apa karena tuh, Mas? Karena di sini kita tiap hari makan khas Libya, nasi di bumbu khas Libya, kemudian biasanya kita juga dihidangkan adanya makaroni. Kalau di Indonesia kita sebut pasta. Nah,
Nah, kalau Mas Izzu Itu sendiri, yang paling dikangenin sih, makanannya sih. iya, Mas Izzu sendiri ada nggak spesifik makanan Indonesia yang paling suka gitu, paling kangen? Paling kangen ya masakan Umi, masakan ibu di rumah. Biasanya apa aja tuh, Mas? Biasanya Umi itu sering masak yang namanya sambal terong, kemudian garang asem, kemudian sambal tumpang. Itu paling kangen. Oke. Dan Mas, kalau untuk kegiatan orang-orang di Libya itu selama Ramadan, kan tadi Mas Izzu bilang kebanyakan di malam hari ya. Itu kalau tidak di bulan Ramadan itu biasanya kegiatannya apa saja tuh, Mas? Kalau biasanya kalau tidak di bulan Ramadan, mereka itu pagi udah mulai kuliah, atau yang kuliah ya kuliah, kemudian yang bekerja di pagi hari sampai sore hari. Kemudian di siang hari itu beberapa, karena di sini di Zliten ini itu kita bisa sebut namanya kota para penghafal Al-Quran. Jadi di siang hari dari mulai anak kecil ataupun orang dewasa itu biasanya mengaji di surau-surau, di masjid-masjid ataupun di pondok yang di situ diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Seperti itu. Nah, Mas Izzu di sana sendiri tuh puasa berapa lama ya? Oh iya, di sini puasa selama sama seperti di Indonesia 13 jam. Oh, oke, hampir sama, betul-betul. Nah, kalau Mas Izzu sendiri kira-kira sudah berapa lama berada di sana dan sampai kapan kira-kira akan pulang kembali ke Indonesia nih, Mas? Saya sudah di sini sudah 3,5 tahun berangkat tahun 2022 dan insya Allah pulang tahun 2027 pertengahan atau awal, insya Allah. Oke, terakhir Mas Izzu ada pesan untuk keluarga di Indonesia mungkin? Untuk pesan untuk keluarga di Indonesia, semoga puasanya lancar, sehat-sehat, kemudian semoga dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf karena belum bisa pulang Ramadan tahun ini. Baik. Ya. Terima kasih Mas Izzuddin Bilhaq, mahasiswa Indonesia di Libya. Semoga puasanya lancar, kuliahnya lancar dan sehat selalu.